Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025, diambil dari kitab Wahyu pasal 22, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah mengenal daun. Dan saya membuat judul dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, daun kesembuhan. Ada banyak manfaat dari daun. Ada dimanfaatkan untuk bahan makanan, dan ada dipakai untuk obat-obatan. Pada zaman dahulu, hampir semua pengobatan pada zaman dahulu menggunakan bahan dari alam dan digunakan melalui mengambil dari daun-daun. Daun-daun salah satu obat alami, dan inilah digambarkan dalam nats pagi hari yang kita dengar ini, yaitu daun pohon-pohon kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di dalam pasal 22 ini penting kita bandingkan dengan yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 47, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 12. Ini merupakan gambaran atau metafora yang dimetaforakan di sini dalam firman Tuhan yang kita dengar di saat ini. Fungsi dari daun itu dalam Yehezkiel 47 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 12 dipakai untuk pengobatan umat Israel. Tetapi di dalam Wahyu 22 ayat 1 hingga ayat 2 itu ditujukan kepada semua bangsa. Ada dua metafora yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Di ayat 1 dikatakan sungai air kehidupan. Sungai ini jernih seperti kristal yang berasal dari tahta Allah. Metafora ini menggambarkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan kekal yang dianugerahkan kepada mereka yang berada di Yerusalem yang baru. Gambaran sungai ini juga mengingatkan kita akan sungai pada penciptaan Allah
di Taman Eden dengan 4 cabang, yaitu Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat dalam Kejadian 2 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 14. Yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan pohon-pohon kehidupan dalam ayat 2. Bukan hanya sungai kehidupan yang ada di Yerusalem baru, tetapi juga pohon-pohon kehidupan. Pohon-pohon ini disebut pohon kehidupan untuk menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari segala kehidupan. Pohon kehidupan ini berbuah setiap bulan sebagai simbol bahwa Allah secara terus-menerus memberikan kehidupan kepada umat manusia. Atau boleh kita katakan di sini dalam gambaran ini adalah gambaran pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia yang selalu berkelanjutan atau tiada henti-hentinya. Seperti dalam Yehezkiel pasal 47 tadi, pohon kehidupan itu berupa kesembuhan, dan di Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2, pohon kesembuhan itu ditujukan kepada semua bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat melalui gambaran ini ada 2 penegasan yang mau disampaikan oleh penulis kitab Wahyu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sini ada 2 waktu, yaitu sudah dan belum. Kita sudah menerima penyembuhan dari Tuhan melalui daun kehidupan itu, tapi itu belum sempurna. Yang belum adalah kesembuhan kita adalah di kemudian hari. Kehidupan kekal dan kesembuhan sudah kita alami, tetapi penyempurnaannya masih kita nantikan. Mari kita bahwa semua penyakit yang ada dalam kehidupan kita dan yang kita alami di dunia ini, supaya kita datang kepada penyembuh, yaitu Allah sendiri. Penyembuh, biarlah daun-daun pohon kehidupan itu menyembuhkan kita di dunia ini. Sebagai seorang yang telah disembuhkan, kita terpanggil untuk kesembuhan ilahi tersebut kepada bangsa-bangsa. Kita dipanggil menjadi kesembuhan, bukan hanya untuk kesembuhan diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk mewartakan, memberitakan ada daun kesembuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kita mendapat daun kesembuhan tersebut. Bukan kesembuhan untuk diri kita sendiri, tetapi dikatakan dalam pemenuhan dari nubuatan Yehezkiel tadi, kita dipanggil membawa berita gembira, yaitu
daun kesembuhan itu telah datang dan memberikan kesembuhan di dunia ini, tetapi kesembuhan yang sempurna adalah di akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi kita orang percaya, marilah kita datang kepada Yesus Kristus, karena dialah melambangkan, dialah kesembuhan kita. Dia menyembuhkan kita. Karena bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, saya akhiri dengan yang dikatakan oleh penulis Petrus 2 ayat 24, dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan menyertai kehidupan kami dan Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Di pagi hari ini kami telah mendengar sebahagian dari berita sukacita. Tuhan telah datang ke dunia ini untuk memberikan kesembuhan kepada kami. Tuhan sendirilah yang memberikan kepada kami, yaitu kehidupan yang sempurna dalam pengharapan kami, yaitu di Yerusalem yang baru. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini penyakit rohani kami maupun penyakit jasmani kami, Tuhanlah yang sembuhkan. Berikanlah kepada kami daun kesembuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan naik ke surga untuk kesembuhan kami. Ya Allah Bapa kami, bila ada saudara kami yang sedang mengalami penyakit, melalui doa kami ini, kami memohon kehadirat-Mu. Tumpangkanlah tangan-Mu ke dalam kehidupan mereka, supaya menerima kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani. Tuhan, kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami di dalam satu hari ini. Tuhanlah beserta kami. Hanya di dalam penyertaan-Mu lah kami mendapat kebahagiaan, mendapat keberuntungan yang sangat besar. Karena di dalam kuasa-Mu lah kami melakukan segala tugas kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.